الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Penyebab yang kedua adalah dha'ful iman, lemahnya iman. Ilmu punya tapi kurang diamalkan. Alhamdulillah. Berkaitan dengan dha'ful iman, iman yang lemah ini, kadangkala ada orang lulusan pesantren, hafal Quran, jangan ditanya. Kalau ilmu jangan ditanya. Tapi masalahnya di pengamalan ilmu itu. Karena ada orang yang secara ilmu sudah mumpuni, tapi terkadang dalam pengamalannya kurang. Sehingga ini menyebabkan terjadinya perceraian juga. Menikah dengan wanita lulusan pesantren, santriwati, Masya Allah, lulus hafal Alfiyah Ibn Malik, Masya Allah, lulus hafal Quran 10 juz umpamanya. Secara keilmuan bagus, tapi ternyata dia tidak pandai melayani suaminya. Kalau hadis-hadis dia hafal, bahkan kalau ribut sama suaminya, istrinya langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Ana lihat engkau baik sama sahib-sahibku, engkau baik sama tetanggamu, tapi sama aku kau gak baik. Ini repot. Dha'ful iman, tapi keimanan yang lemah. Kadang-kala sebaliknya. Ada seorang yang mengatakan, Ustadz, ana punya suami Ustadz. Ustadz suami ana Ustadz. Kalau ceramah jangan ditanya. Sebagian yang hadir meneteskan air mata Ustadz. Tapi ana kalau lihat dia di rumah Ustadz, na'udzubillah min dzalik, ya Allah, kok ada orang kayak gini. Artinya di luar Masya Allah, tapi dha'ful iman. Maka jamaah, Hasan Al-Basri ketika ditanya dengan siapa menikahkan putrinya, ditanya ada orang konsultasi dengan siapa aku menikahkan putriku, apa kata Hasan Al-Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan pernah engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. In ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbaha lam yadribha. Orang yang bertakwa itu kalau dia cinta sama istrinya, dia akan muliakan istrinya. Tapi kalau dia nggak suka sama istrinya, dia tidak akan menzalimin istrinya. Karena dia takut sama Allah. Maka berkaitan dengan dha'ful iman ini jamaah, akhlak menjadi salah satu indikator kuatnya iman. Akhlak menjadi salah satu indikator kuatnya iman seseorang. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling baik perilakunya. Bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak hafalan Qur'annya, bukan yang paling banyak hafalan hadisnya, bukan yang paling panjang jenggotnya. Enggak. Orang berpikir, munjemun lancung ini imannya kayaknya kuat. Tidak ada jemaah. Tapi yang menjadi indikator orang itu imannya kuat adalah akhlak. Akhlak. Maka tolong perhatikan hal ini. Jadi kalau kita lihat rumah ini sudah mulai nggak benar, berarti keimanan dua-duanya mungkin perlu diperbaiki. Mungkin nggak pernah sholat malam lagi. Kadang-kala suaminya sebelum nikah, Masya Allah, jangan ditanya puasa Senin Kemis, selalu dia jaga. Sholat malam dia lakukan. Setelah menikah habis semuanya. Kenapa? Mau puasa sunnah, kata istrinya, nggak usah lah bang. Diturutin istrinya. Mau sholat malam, dipegangin sarungnya sama hari ini. Tak teti sudah semua. Maka ingat, itu penting. Tatkala rumah tangga kacau, perbaiki hubungan sama Allah. Kuatkan imannya supaya Allah memperbaikinya. Dosa menjadi salah satu penyebab terjadinya percekcokan dalam rumah tangga.
Orang-orang yang berbuat dosa di luar rumah, atau istri yang berbuat dosa di dalam rumah, suaminya nggak tahu, sampai rumah itu akan ada jarak. Kok rasanya nggak enak sama istri? Istri juga nggak enak sama suaminya. Apa penyebabnya? Dosa.